Mulai dari B-52 Stratofortress yang legendaris hingga F-14 Tomcat, merupakan American Warriors yang terkenal memiliki reputasi dan rekor yang sangat baik di dunia penerbangan. Tidak terkecuali legend yang satu ini. Ia mencatat sejarahnya bukan sebagai pemecah rekor apapun, namun ia berperan penting dalam menyelamatkan nyawa maupun melayangkannya. Dalam hal ini tergantung sudut pandang. Pada episode kali ini kita akan membahas pesawat legendaris Fairchild A-10 Thunderbolt II atau biasa dikenal sebagai Warthog. Seperti video sebelumnya tentang Blackbird, kita akan mulai dengan beberapa cerita menarik tentang Warthog. Kita masuk pada cerita pertama tentang peran Jerman dalam penciptaan Warthog. Selama Perang Dunia Kedua, seluruh konsep peperangan berubah. Semua pihak yang terlibat perang menyadari pentingnya peran angkatan udara dan dukungan udara. Saat itu juga pesawat Close Air Support pertama lahir, sebuah pesawat yang dibuat untuk membantu pasukan darat. Soviet melahirkan sebuah pesawat bernama Ilyushin Il-2 atau biasa dikenal sebagai Sturmovik. Ini merupakan pesawat yang paling terkenal sekaligus menjadi pesawat yang paling banyak diproduksi dalam sejarah penerbangan. Soviet berhasil memproduksi sebanyak 40.000 pesawat Sturmovik, sebuah pencapaian yang cukup gila. Di sisi lain terdapat Stuka milik Nazi. Tapi, Stuka bukanlah saingan untuk ini, melainkan Heinzel HS-129. Pesawat ini terkenal sebagai tank killer alias pembunuh tank sejati dalam perang. Menariknya, beberapa ide dari pesawat ini diambil dalam penciptaan Warthog. Misalnya, pesawat ini dipersenjatai sebuah bom stick, yakni sebuah meriam tunggal 30 mm atau double 20 mm. Dengan senjata ini akan sangat mudah baginya untuk menembus semua kendaraan lapis baja. Jerman melanjutkan inovasinya dengan menginstal bot kanone 75 mm full otomatis yang merupakan varian dari Pak 40 Cannon pada HS-129 seri B3. Selama perang, senjata ini terkenal sangat sulit dalam pengoperasiannya, namun tetap sangat efektif untuk menghancurkan hampir semua jenis tank pada era itu. Selain Heinzel, legenda lain juga lahir dari Nazi, yakni Junkers Ju-87 dengan pilot dev bombernya yang terkenal bernama Hans Ulrich Rudel. Meskipun ia adalah seorang pilot yang luar biasa, namun kita tidak boleh lupa bahwa ia adalah seorang Nazi. Jadi di sini kita tidak sedang berpihak dengan Nazi, namun kita bicara tentang prestasinya yang berdampak pada pengembangan pesawat A-10. Kembali ke Junkers, varian Ju-87G merupakan yang menarik di antara Junkers lainnya, karena pesawat ini dikembangkan secara khusus sebagai anti-tank aircraft, dan Rudel sendirilah yang menyarankan pemasangan meriam kembar 37 mm di bagian pot bawah sayap. Pemasangan ini dilakukan setelah sebelumnya ia sukses menggunakan meriam double 20 mm melawan tank Soviet. Lalu apa pengaruh seorang Rudel dalam penciptaan desain A-10 Warthog? Pierre Sprey, salah satu konsultan desain dan pengembangan sebuah program bernama AX yang melahirkan pesawat A-10. Ia mengatakan bahwa program ini sebagian besar dipengaruhi oleh pengalaman dari kedua perang, yakni perang di Vietnam dan seorang Rudel dengan stukanya selama Perang Dunia Kedua. Ditambah, senjata yang kuat dan tangguh dalam skenario pertempuran menjadi dasar untuk desain baru program AX. Kekurangan pada desain HS-129S adalah tangki bahan bakarnya yang terbuka, begitu juga dengan Ju-87. Menariknya, desain sayap A-10 hampir mirip dengan inverted gull wing pada Ju-87 dan F-4U Corsair. Memang tidak identik, namun konsepnya sangat mirip. Desain sayap seperti ini terbukti membantu pilot memiliki visibilitas darat yang lebih baik, yang memungkinkan pilot untuk meluncurkan bom eksternal yang lebih besar dan juga membawa senjata yang berukuran besar. Sekarang mari kita membahas tentang senjata yang membuat pesawat ini begitu populer, yakni General Electric GAU-8. Jika dibandingkan dengan meriam 30 mm pada HS-129, GAU-8 memiliki daya ledak yang ditingkatkan dan mampu mengeluarkan suara yang memekik. Senjata ini diciptakan dalam program paralel untuk program AX dengan desain berbasis Gatling atau meriam putar dengan 7 barel yang mampu berputar dengan kecepatan 3.900 putaran per menit atau 65 tembakan per detik. Namun pilot hanya bisa menembak dalam sekali periode atau short burst. Ini agar pesawat tidak jatuh dan tidak menghabiskan total amunisi dalam 1.200 putaran selama 20 detik. Yang menarik adalah fakta bahwa desain pesawat dimodifikasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan meriam ini untuk masuk ke badan pesawat. Dari tampilan depan kita dapat lihat bahwa terdapat space yang terbagi menjadi dua bagian. Di sisi kiri untuk gigi depan pendaratan
sedangkan di kanannya dipakai untuk meriam GAU-8. Desain ini juga membuat gaya recoil atau hentakan dari meriam terpusat di bagian tengah, sehingga tidak membuat badan pesawat bergerak melenceng dari target. Alasan mereka menggunakan putaran pada senjata ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas dari peluru untuk menembus armor besi sasaran. Ini akan melebihi kemampuan standar amunisi penembus armor besi pada umumnya. Di sisi lain, senjata ini memakan sekitar 15% dari berat total pesawat Warthog seperti yang dapat kita lihat dari gambar ini. Hal yang menjadi kontroversial adalah peluru dari senjata GAU-8 sendiri, yang mana kabarnya menggunakan peluru uranium terdeplesi. Terdapat beberapa laporan yang menyatakan efek negatif berjangka panjang bagi kesehatan penduduk sipil dan para tentara akibat penggunaan dari senjata ini secara ekstensif. Sekarang kita beralih ke cerita selanjutnya, tentang mengapa banyak orang menyukai Warthog. Selama 10 tahun pelayanan, Warthog menuai banyak pencapaian. Misalnya pada Perang Teluk, Warthog menuai status legendnya dengan banyak membantu selama operasi Iraqi Freedom dan selama perang di Afghanistan. Terdapat banyak rekaman video pertempuran di mana pesawat Warthog menyelamatkan banyak nyawa tentara di lapangan selama pertempuran melawan pasukan maupun kendaraan lapis baja musuh AS. Warthog dapat beroperasi dengan sangat efektif di udara. Ia menyediakan dukungan bagi pasukan di lapangan dengan persenjataannya yang sangat bervariasi dan kuat. Bagaimana tidak kuat dan tangguh, kokpitnya saja dilapisi dengan armor titanium. Sedangkan bahan bakar diletakkan di belakang amunisi senjata GAU-8 sebagai antisipasi serangan peluru musuh. Terdapat juga tangki bahan bakar cadangan jika tangki utama bocor, yang mana ini akan memberikan tambahan energi untuk terbang dengan jarak sekitar 370 km. Tentu ini akan memberikan pilot kemampuan untuk melarikan diri dari zona bahaya. Pesawat juga dibuat sangat tahan ketika bagian dari badan pesawat meledak, seperti yang bisa kita lihat di foto-foto kerusakan dari beberapa Warthog yang tetap membuatnya mampu kembali ke pangkalan. Jadi pada dasarnya pesawat ini memiliki peluang yang sangat tinggi untuk selamat dari serangan. Warthog mampu membawa senjata berpemandu laser dan GPS seperti DPU-12 atau unit bom terpandu seberat 226 kg atau dua buah GPU-24 seberat 136 kg atau yang paling terkenal JDAM, Joint Direct Attack Munition. Dengan senjata ini memungkinkan Warthog untuk melakukan misi dari ketinggian yang lebih tinggi atau penyerangan infrastruktur musuh secara presisi. Loader juga mampu memuat dam bom pada beberapa rak ejektor seperti Mark 82 dan misil AGM-65 Maverick yang digunakan untuk melawan armor baja. Tentunya konfigurasi senjata ini disesuaikan dengan misi A-10. Misalnya senjata berpemandu laser atau AN/ALH-131 ECM pod yang digunakan untuk jamming dan mengganggu sistem radar musuh. Menariknya A-10 tidak pernah lupa membawa dua misil 9S ke dalam muatannya. Dan ini membawa kita ke cerita Warthog selanjutnya tentang kemampuan Warthog dalam air-to-air combat. Dari pembahasan sebelumnya, Warthog sangat terkenal dalam melawan target darat. Lalu apakah Warthog juga hebat dalam pertempuran udara? Pesawat ini sebenarnya memiliki radius belokan yang bagus karena aileronnya yang besar dan memiliki kemampuan terbang low altitude di dekat permukaan dengan kecepatan rendah, yang mana ini menjadikan A-10 lawan yang tangguh dalam pertempuran udara. Pilot Warthog juga telah melalui pelatihan tempur udara, dan mereka tidak akan menghindar dalam skenario air combat karena mereka dibekali dengan dua senjata M9S. Sebenarnya menggunakan Doomsday Machine yang terletak di bawah hidung pesawat saja sudah cukup untuk menjatuhkan lawan. Dalam Perang Teluk, Warthog yang dipiloti oleh Kapten Boatswain mampu menjatuhkan dua Mi-8 helikopter menggunakan meriam Gatling. Dalam sejarahnya, A-10 memang sangat terkenal dalam pertempuran. Namun pesawat ini sepertinya bukan pilihan yang tepat untuk konflik modern. Warthog telah terbukti hampir menjadi pesawat close air support ideal sepanjang tahun 90-an hingga tahun 2010. Namun di era sekarang mungkin ia harus pensiun. A-10 adalah pesawat yang sangat bagus dalam air combat. Namun dengan sistem anti-aircraft modern, Warthog akan menjadi sasaran yang sangat mudah dijatuhkan. Misalnya di awal Perang Teluk, saat sistem anti-aircraft milik Irak belum hancur total, Warthog mengalami banyak kerugian karena kebakaran akibat serangan anti-aircraft. Kejadian ini membuat Amerika mengubah strategi untuk fokus pada senjata yang lebih presisi dan high altitude bombing daripada menggunakan Warthog untuk personal combat dalam jarak yang dekat. Di Afghanistan, dengan tidak adanya anti-aircraft,
Warthog dapat leluasa beroperasi untuk mensupport pasukan baik di darat, pegunungan, dan medan keras lainnya. Namun di era yang lebih modern seperti sekarang, penggunaan Warthog mulai dipertanyakan. Hal ini karena adanya teknologi drone. Misalnya drone milik Turki bernama Bayraktar TB2 yang terbukti menimbulkan beberapa kerugian di Libya dan Suriah. Drone semacam ini juga digunakan secara efektif oleh Ukraina melawan Rusia. Dalam konflik Rusia-Ukraina, dikatakan bahwa drone ini mampu menghancurkan beberapa sistem anti-aircraft dan mengganggu jalur pasokan Rusia. Mengingat banyaknya bekas peluru pada Warthog selama operasinya, maka penggunaan drone jauh lebih aman karena tanpa awak sehingga tidak perlu ada nyawa pilot yang dipertaruhkan. Ditambah UAV relatif murah ketimbang metode serangan klasik seperti memakai pesawat A-10 atau Su-25. Namun, Angkatan Udara AS memutuskan untuk menyisakan beberapa pesawat A-10 untuk tetap aktif dalam pelayanan. Selain itu, mereka juga menolak menjual A-10 ke pelanggan internasional pada tahun 2015. Itulah tadi pembahasan mengenai pesawat legendaris Fairchild A-10 Thunderbolt II atau biasa dikenal sebagai Warthog. Terima kasih banyak buat kamu yang masih setia menonton channel ini.